Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Wira Astuti SSI MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran lebih didominasi oleh seorang guru. Pembelajaran terpusat kepada guru. Teacher-centered learning merupakan suatu kegiatan pembelajaran di mana seorang guru cenderung lebih aktif memberikan materi pelajaran, sedangkan muridnya pasif karena hanya mendengarkan materi yang diberikan sehingga kreativitas murid kurang terpupuk atau bahkan cenderung tidak kreatif. Secara umum, teacher-centered learning atau pembelajaran yang terpusat kepada guru memiliki banyak kekurangan-kekurangan. Di antaranya adalah yang pertama, murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk mengembangkan segala potensinya. Yang kedua, dapat mematikan kreativitas murid. Yang ketiga, guru sepenuhnya menjadi pemegang kendali proses pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, komunikasi yang terjadi cenderung hanya satu arah saja. Pembelajaran yang terpusat pada guru atau center teacher learning ini memiliki sedikit konsep yang berbeda dengan konteks pendidikan Indonesia pada saat ini, yaitu konsep merdeka belajar. Merdeka belajar adalah proses belajar yang melibatkan murid dalam menentukan tujuan, memberikan pilihan cara, dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar yang sedang dilaksanakan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dan menjadi mandiri. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah oleh orang lain. Pemikiran Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwasannya tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka sudah sepatutnya sebagai seorang guru kita harus memiliki konsep diri, yang mana konsep diri ini yang akan mengarahkan kita dalam proses menuntun murid-murid. Yang pertama, konsep diri kita adalah guru harus berpihak kepada murid. Konsep diri yang kedua adalah guru harus mampu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat murid. Yang ketiga, konsep diri seorang guru adalah guru harus menjadi tauladan bagi murid-muridnya. Konsep yang keempat, guru harus mampu mengembangkan budi pekerti dan membentuk karakter murid-murid. Konsep diri yang kelima, guru harus mampu menjawab semua tantangan zaman. Dan yang terakhir, konsep diri seorang guru adalah guru harus mampu mencapai tujuan pengajaran yang sudah direncanakan. Pemahaman terhadap konsep diri seorang guru memang sangat perlu kita pahami, karena hal ini akan mengantarkan kita kepada harapan masa depan, bahwasanya murid-murid akan memiliki kemampuan intelektual, dan murid-murid akan memiliki budi pekerti yang luhur. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara akan menuntun peran guru sebagai pendidik. Yang pertama,
ing ngarso sung tuloda. Guru berada di depan. Pada posisi ini, guru harus bisa memberikan contoh dan menjadi panutan bagi setiap muridnya. Ing mandia mangun karsa. Guru berada di tengah. Pada posisi ini, guru harus bisa membangkitkan semangat dalam diri murid untuk terus belajar dan berinovasi. Dan yang terakhir, Tut Wuri Handayani. Guru berada di belakang. Pada posisi ini, guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan kepada setiap muridnya. Dengan memahami dan menerapkan makna dari ketiga semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut, diharapkan guru dapat memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif dalam mengembangkan minat bakat dan kreativitasnya, kemudian mampu mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Agar dapat menciptakan suasana belajar yang berpihak kepada murid, maka di sekolah saya SMA Negeri 1 Sungai Tar telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah yang pertama adalah program ekstrakurikuler. Pada program ini, murid-murid diberikan kesempatan dan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memilih bidang-bidang ekstrakurikuler yang diminati sesuai dengan minat, bakat, potensi, dan kreativitas yang dimilikinya. Kegiatan kedua adalah pembiasaan baik yang dilaksanakan secara rutin di sekolah setiap harinya. Hal ini dilakukan untuk menumbuh kembangkan budi pekerti dan karakter murid. Yang ketiga adalah kegiatan religius dan spiritual. Kegiatan ini dilakukan guna mempersiapkan mental murid-murid agar peka dan peduli terhadap lingkungan serta perkembangan zaman. Yang keempat adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan model dan metode yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi alam sekitar dan media yang tepat. Hal ini dilakukan guna menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi semua murid-murid. Yang terakhir adalah kegiatan literasi murid. Kegiatan ini sangat perlu untuk dilakukan untuk menumbuh kembangkan minat baca murid-murid. Tidaklah mudah untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid, karena dalam pelaksanaannya akan melahirkan tantangan-tantangan yang luar biasa yang menguji konsep diri kita sebagai guru. Namun, tantangan yang ada di depan kita bukanlah menjadi sebuah penghalang untuk dapat melaksanakan pendidikan yang berpihak kepada murid, karena kita yakin setiap tantangan akan memberikan solusi dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Di antara tantangan yang ditemui dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid, di antaranya adalah kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami bagaimana betul pendidikan yang berpihak kepada murid dengan memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam murid. Yang kedua, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh sekolah. Hal ini menimbulkan masih banyaknya murid-murid yang tidak mampu mengenali diri secara utuh. Berdasarkan tantangan yang kita hadapi di awal tadi, maka solusi-solusi yang dapat kita jadikan sebagai jalan keluar dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid, diantaranya adalah guru senantiasa memberikan ketauladanan dalam bertutur kata, bersikap, dan bertindak, sehingga apapun yang kita lakukan itu menjadi motivasi terbesar bagi anak-anak kita dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, guru senantiasa mengembangkan potensi dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid melalui kegiatan seminar, pelatihan, workshop, dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir, guru harus mampu merancang dan menggunakan modal dan metode pembelajaran yang inovatif dan bervariasi agar mampu menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi semua murid. Akhir kata, marilah menjadi sosok guru yang selalu memberikan ketauladanan, menuntun kodrat setiap murid, dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan serta berpihak pada murid. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.